Kita nggak usah lari ke Ibn Arabi misalnya. Kalau kita baca Mishkatul Anwar, Imam Ghazali menjelaskan tentang makna itu sedikit saja. Nah, hari ini tuh saya akan masih ya, duduk apa ya? Hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin sebetulnya menyentuh inti cinta itu apa? Ya misalnya gini, apa itu ilmu, apa itu cinta ilmu. Nanti di akhir saya akan tunjukkan cinta ilmu itu bukan cinta belajar ilmu, ya. Bahkan bukan kewajiban mencari ilmu dalam makna yang kita pahami. Ya, walabul ilmi walilatan ala kulli muslimah muslim wa muslimah. Bahwa mencari cinta ilmu itu bukan senang belajar. Kata cintanya itu maknanya bukan senang kepada kegiatan menuntut ilmu, ya. Bukan itu yang dimaksud. Nanti saya dalam menjelaskan ini kita akan mendapatkan makna cinta itu apa. Nah, kalau cinta dalam makna senang belajar ilmu itu namanya bukan cinta dalam arti hakiki, tapi cinta dalam arti i'tibar. Nah, di dalam mengembangkan kurikulum Islam cinta ini, kita harus benar-benar menyadari yang dimaksud cinta itu apa. Ya, cinta alam semesta itu apa? Cinta Allah itu apa? Cinta kepada Rasulullah itu apa? Ya. Terus apa lagi? Cinta kepada Allah, cinta kepada diri dan kepada sesama itu artinya apa cinta itu? Nah, saya akan menjelaskan tentang ilmu ini sekaligus menunjukkan apa yang dimaksud dengan cinta yang hakiki, bukan cinta yang i'tibari. Ya. Karena kalau kita tidak bisa menangkap makna dari cinta yang sifatnya hakiki ini, nanti kita bisa salah di dalam memahami kurikulum berbasis cinta itu apa. Ya. Tidak mudah, tapi pada kesempatan singkat ini saya ingin memberikan gambaran yang mudah-mudahan bisa membongkar pemahaman kita tentang cinta itu apa lewat topik yang kebetulan diberikan kepada saya itu cinta ilmu itu apa. Nah, saya akan mulai dengan ilmu itu apa dan cinta ilmu itu apa secara cepat ya. Di klik ya. Ini saya pakai perspektif wahdatul wujud sebetulnya, tapi ini perspektif kaum sufi. Tadi saya sempat mengutip Mishkatul Anwar. Kalau kita baca Mishkatul Anwar, Imam Ghazali itu sama penganut tauhid wujudi. Bahkan di dalam Mishkatul Anwar itu Imam Ghazali membela Al-Hallaj dan Bayazid Bustami. Saya ngomong ini bukan buat pamer ilmu, tapi ini betul-betul sudah membahas inti cinta itu apa. Al-Hallaj kan mengatakan anal haq, aku inilah al-haq Tuhan. Ya, kemudian maafin jubah ilallah, yang ada di dalam baju saya ini, yang sebetulnya saya Haidar, ini nggak ada, yang ada hanya Allah. Atau Bayazid Bustami mengatakan subhani ma'abba masyahni. Ya, maha suci aku, ya, betapa agungnya diriku. Yang kunya itu dimaknai sebagai Allah. Nah, ini sebetulnya jadi Imam Ghazali meskipun mengatakan bahwa ini sebetulnya ungkapan yang tidak seharusnya disampaikan kepada publik, tapi membenarkan pernyataan itu. Ya. Nah, ucapan itu sebetulnya menyimpan makna cinta itu apa? Makna cinta itu apa? Dengan alam misalnya. Itu Ibn Sina menulis sebuah risalah tidak panjang, judulnya Risalah fil Ishq. Meskipun ada yang bilang itu bukan karya Ibn Sina, tapi dalam penelitian sementara ini umumnya orang menganggap itu Ibn Sina. Orang mengatakan itu bukan karya Ibn Sina karena agak kesufi-sufian. Padahal kalau kita lihat misalnya kita baca Al-Isyarat wa Tanbihat, kita akan dapati di situ misalnya ada bab maqamatul arifin, makom kaum arif. Ibn Sina memang di akhir, termasuk ketika menulis buku Al-Isyarat wa Tanbihat, itu sudah kesufi-sufian memang. Jadi sebenarnya kalau bagi saya bahkan pernah
dia S2 di Amerika, melihat betapa di dalam Al-Isra wa Tanbihat berbeda dengan pandangan dia di Asy-Syifa. Itu melihat proses mengetahui itu bukanlah ittisal dengan yang dia sebut sebagai akal al-asyir, akal ke-10 atau Jibril. Ya, saya menulis makalah yang berusaha menunjukkan bahwa di dalam buku Al-Isra wa Tanbihat mengetahui itu, nah saya sudah mulai masuk. Mengetahui itu sebetulnya menangkap objek pengetahuan lewat mekanisme cinta, ya, lewat mekanisme cinta. Jadi Ibn Sina mengatakan di dalam risalah Fil-Ishq bahwa seluruh alam semesta ini diatur oleh sebuah mekanisme yang disebut al-ishq. Makanya ketika Rumi mengatakan yang kau cari mencarimu, karena sebetulnya kita dengan manusia lain, dengan unsur alam semesta itu saling merindukan. Ya, kita dengan apapun di alam semesta itu saling merindukan, termasuk kepada Allah SWT. Ya, karena itu yang usah khawatir, apapun yang kita cari sebetulnya dia sedang mencari kita. Ya. Nah, jadi ilmu ini saya masuk, nanti saya uraikan. Ilmu itu, ilmu yang sejati itu harus kita capai dengan mekanisme cinta. Ya. Jadi cinta ilmu, nanti akan saya simpulkan, itu artinya bukan senang belajar saja. Nanti konsekuensinya menjadi senang belajar. Tapi cinta ilmu itu adalah mendapatkan ilmu melalui cinta. Ya. Nah ini di dalam Is'ad, dan saya bukan ngarang dalam Al-Isra wa Tanbihat, itu begitu. Nanti saya akan sampaikan perspektif Ibn Arabi dan perspektifnya Mullah Sadra tentang ilmu itu apa dan ilmu sejati itu apa. Nah, ini kalau di Ibn Arabi itu kadang menggunakan kata ilm, kadang menggunakan kata ma'rifah. Nah biasanya kalau pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu, tentang hakikat, itu biasanya Ibn Arabi menggunakan kata ma'rifah, meskipun kedua kata itu dipakai, ya. Dan ma'rifah itu biasanya ilmunya orang-orang arif, ya. Saya sebutkan di sini, ma'rifah adalah ilmunya para arif, yaitu orang-orang yang telah sampai pada tingkat mengalami, bukan hanya mengetahui. Tolong nanti jangan berpikir saya kok kejauhan amat membahas ini, enggak. Menurut saya sebagai orang yang mendesain, tentu nanti di dalam praktek di training kepada guru, apalagi dalam cara kita berinteraksi dengan siswa, nggak perlu kita bicara hal-hal seperti ini. Tapi sebagai orang yang mau merancang, mesti tidak keliru di dalam memahami makna cinta itu apa, makna ilmu itu apa, makna cinta ilmu itu apa. Ya, ma'rifah adalah ilmunya para arif, orang-orang yang telah sampai pada tingkat mengalami. Nah ini cinta itu harus dikaitkan bukan dengan mengetahui, tapi mengalami. Kalau mengetahui itu subjek sama objeknya masih terpisah, itu bukan cinta. Nah, nanti saya akan bahas itu. Tapi kalau cinta itu artinya kita mengalami, ilmu itu hadir di dalam diri kita, bukan direpresentasikan. Ada objek yang terpisah dari kita. Objek itu direpresentasikan kepada pikiran kita menjadi mengetahui. Itu bukan cinta ilmu, itu namanya mengetahui ilmu, tapi bukan mengalami ilmu. Kalau kita cinta ilmu, maka itu kita harus mengalami ilmu. Ilmu itu harus hadir dan menyatu dengan diri kita. Nanti kalau udah jalan terus, nanti setelah ini jadi cepat. Yani arif ini orang yang bukan hanya tahu karena belajar secara iktisabi, melainkan karena praktek laku suluh. Inilah ilmunya orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Allah, ilmunya kaum sufi karena dikatakan begitu, ilmunya orang yang telah berhasil membersihkan hatinya melalui mujahadah dan riyadhah sehingga mencapai tingkat akal luhur. Saya kenapa seperti kejauhan bicara soal ini? Karena kadang-kadang di sekolah itu yang lebih membentuk anak itu bukan kurikulum yang tertulis, tapi apa yang disebut sebagai hidden kurikulum. Ya, ada sesuatu yang tidak kita nggak sadar bahwa itu ada di dalam kurikulum, tapi justru itu yang membentuk anak-anak.
Kalau cara kita mengajar mereka berhubungan dengan objek pengetahuan musyawarah, itu nanti itu yang akan membentuk mereka. Nah, makanya ini saya berusaha membongkar hidden kurikulum itu. Lanjut, makin lama makin cepat ini. Bentar lagi selanjutnya ya, next. Nah, Ibn Arabi ini seperti saya katakan semua sufi, bukan hanya Ibn Arabi, itu membagi akal menjadi dua. Satu yang disebut akal diskursif yang menggunakan prosedur logis. Ini yang saya bilang hidden kurikulum. Kita itu bertahun-tahun ngajari anak-anak ilmu itu ya pakai logika. Tapi ada akal kursi, kadang disebutnya akal kursi. Ibn Sina bahkan sudah menggunakan istilah akal kursi. Kadang dikaitkan dengan sesuatu yang disebut daya cita spiritual, yakni daya mempersepsi objek-objek yang lebih luhur, yang lebih transenden. Ini nanti kalau dikaitkan dengan misalnya cara kita menghadapi tantangan AI itu bagaimana? AI sekarang ini masih generative AI, itu sudah dahsyat kemampuannya. Apalagi nanti kalau ditemukan AGI, itu akan terjadi satu masa yang disebut singularity, di mana AI itu mengalahkan manusia. Saya yakin bahwa AI tidak bisa mengalahkan manusia dengan catatan kita membongkar cara kita belajar, membongkar pemahaman kita tentang akal, dan membongkar pemahaman kita tentang ilmu. Kalau kita ikuti, maka kita akan dapat ilmu yang kita peroleh lewat cinta, yang AI nggak mungkin dapat. Dan ilmu yang kita kita transmisikan dengan cinta. Jadi akal itu ada dua. Sekarang ini kalau anak-anak sekolah di sekolah kita, sekolah biasa, ya bahkan di madrasah, itu dia menganggap ya akal itu akal diskursif saja, yang sifatnya matematis, ya. Misalnya ini pohon apa, mangga, itu dia hanya tahu, dikasih tahu, oh pohon bentuknya sini namanya mangga. Itu pengetahuan yang bukan pengetahuan dengan cinta, ya, bukan pengetahuan dengan cinta. Saya kasih contoh ini di Jawa Barat. Dulu katanya ada petani gula aren yang nanam di tanah yang sama dengan cara yang sama, diberi air yang sama, tapi gula arennya selalu lebih banyak. Akhirnya diteliti, ternyata katanya bapak itu kalau pagi menyanyikan hidung-hidung Sunda kepada pohon aren itu, ya. Dan ini ada ilmunya, namanya suggestology. Ada sebuah film menarik judulnya The Horse Whisperer. Itu kuda liar itu yang diperoleh dari hutan. Biasanya membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk dijinakkan. Tapi Horse Whisperer itu dalam waktu 1-2 hari bisa menjinakkan kuda dengan cara mengajak bicara kuda itu. Ini sekedar contoh saja, ya. Nah, itu bukan dengan menggunakan akal diskursif, tapi menggunakan akal yang dayanya itu bukan logika atau prosedurnya bukan logis, tapi prosedurnya zauki, pakai rasa, pakai cita rasa spiritual. Lanjut. Ibn Arabi menunjukkan kemustahilan atau ketidakmungkinan akal diskursif menangkap kebenaran transenden. Ya. Dalam hal ini dia merujukkan kata akal kepada ekol. Ekol itu pengikat. Seperti misalnya sorban, ya itu kan sebetulnya ekol. Bisa buat ngikat rambut, bisa buat apa-apa, sesuatu yang tadinya terburai kemudian diikat. Ya, itu namanya ekol. Kata akal dari asal kata yang sama dengan ekol, pengikat. Akal seperti ini tak mampu mengikat pengetahuan-pengetahuan yang lebih luhur, yang sedikit banyak bersifat atau memiliki keluasan tanpa batas yang bersifat keilahian sampai batas tertentu, ya. Bersifat keilahian itu artinya luhur. Itu Ibn Arabi menyebutnya at-tawassuk al-ilahi. Jadi tawassuk itu keluasan. Jadi iqal itu pasti membatasi sesuatu yang luas tanpa batas, dibatasi. Itu akal diskursif. Hanya bisa membatasi sesuatu yang sebenarnya tanpa batas. Ya. Nah, objek yang wasi' ini hanya bisa ditangkap dengan akal kursi. Lagi-lagi kalau kita bicara tentang AI,
AI itu nggak punya akal kursi. Dia nggak mungkin bisa mencapai at-tawassul ilahi, nggak mungkin. Tapi kalau manusia masih belajar dengan cara AI belajar, ya kalah sama dia. Tapi kalau manusia sudah bisa belajar dengan satu cara yang AI nggak mungkin bisa belajar, baru ada harapan kiamat kemanusiaan itu tidak terjadi. Lanjut. Next. Ibn Arabi mengatakan bahwa hati itu punya dua mata, ya. Kok ini saya salah ketik, bagaimana yang dimiliki Dul'ainain, maksudnya Dul'ainain, manusia yang sempurna itu punya dua mata. Mata akal diskursif itu mengikat sebagai furqan, ya, sebagai furqan, melihat Tuhan dalam tanzih transendensinya, sedang mata akal kursi melihat Tuhan secara lebih holistik dalam tasbih atau imanensinya. Akal diskursif membatasi Tuhan dalam unsur-unsur yang lebih spesifik, sedangkan akal kursi memandangnya sebagai berada dalam segala sesuatu. Kalau saya mengatakan Tuhan atau Allah itu, saya sedang menyebut semua objek pengetahuan, ya, karena tidak ada sesuatu pun kecuali itu tajallinya Allah SWT. Bagaimana misalnya kita bisa melihat batu dan kita bisa melihat Allah ketika kita melihat batu. Kalau orang menggunakan akal yang diskursif, dia hanya kelihatan sebuah materi, gundukan materi berisi zat besi dan lain-lainnya, ya, mati, itu dengan ikol, akal sebagai ikol. Tapi kalau orang melihat dengan akal kursi, dia akan melihat batu itu sebagai madhal atau penampakan dari tajallinya Allah SWT, atau sebagai wadah yang menangkap tajallinya Allah SWT, itu disebut madhal. Sehingga dari ilmu yang sangat terbatas, kita bisa mendapatkan ilmu yang tidak terbatas. Lanjut. Ibn Arabi menyatakan bahwa keduanya harus dipakai secara seimbang, yakni dengan memberikan kepada segala sesuatu apa yang memang harus diberikan kepadanya. Mukasyafah, tersikapnya tirai yang menutupi hakikat, kemudian mengambil alih dengan melihat hakikat dalam kedua sifatnya. Makanya Ibn Arabi menyebut Tuhan itu huwa la huwa, dia bukan dia. Kalau siapa namanya, Ronggo Warsito menyebutnya apa? Suwung sak jatine isi, kosong tapi isi, isi tapi kosong. Nah, kalau kita hanya menggunakan akal diskursif, kita hanya melihat huwa. Tapi kalau kita menggunakan akal kursi, kita melihat lahir, kekosongan. Ketidakterbatasan itu tidak mungkin disimpulkan kecuali dengan kekosongan. Terus, itu ya orang yang menggunakan dua akal ini disebut Dul'ainain. Terus, jadi ini tidak mengartikan bahwa akal diskursif tidak perlu, ya, akal diskursif juga perlu. Nah, ini ada dua ilmu, ini saya di bagian akhir. Satu yang disebut ilmu husuli, ilmu iktisabi atau ilmu akwaid, ya, yang dicapai secara rasional representasional. Itu yang saya bilang, ada objek di luar, ya, ada objek di luar, kita mengetahui dengan melihat, menangkap representasinya. Misalnya meja, warnanya warna coklat lituran, bentuknya kotak, ada kakinya, tidak diduduki dan lain sebagainya. Oh, itu meja, itu namanya representatif. Yang kedua ilmu huduri, ilmu wahyu yang diberikan Brian, yang hadir begitu saja kepada akal kursi, sifatnya tidak rasional atau presentasional, melainkan eksperiensial, ya, dialami, bukan diketahui. Karena sebetulnya seperti kata Rumi lagi, manusia ini sebetulnya seluruh alam semesta dalam wujud yang kecil. Jadi manusia itu alam kabir, sedangkan alam semesta itu insan kabir. Jadi sebetulnya seluruh alam semesta itu ada di dalam diri kita. Bahkan Tuhan ada di dalam diri kita. Ya, semua ilmu yang mau kita ketahui itu sudah ada di dalam diri kita. Tadi yang dibaca oleh Pak Ismail tadi, ya, itu kan nggak perlu mencari cinta. Cinta itu ada di dalam diri kita, cuman kita membangun penghalang. Demikian juga dalam hal ilmu.
kesimpulannya itu cinta. Ilmu itu sudah ada di dalam diri kita, tapi kita menciptakan penghalang dalam bentuk kotoran-kotoran di dalam hati kita yang menyebabkan kita kehilangan akses atas ilmu itu. Sebetulnya ilmu itu sudah hadir. Ilmu yang bersifat representasional itu sangat tidak sempurna. Ilmu yang ada di dalam diri kita itulah ilmu yang sempurna. Ya. Itu nanti ada teorinya, mengetahui itu bukanlah representasi dari objek. Mengetahui itu adalah memiliki akses kepada, tidak usah dipikirkan ini, apa yang disebut sebagai wujud diri, ya, wujud mental. Jadi itu tidak usah di. Cuman ini berkembang secara ini terakhir mungkin ini, ya. Nah, tidak usah dibahas. Tapi ini ada bagian ilmu menurut Ibnu Arabi, tidak usah lanjut, Mbak, lanjut, ya. Nah ini. Maka cinta ilmu bukanlah sekedar cinta menuntut ilmu yang bermakna senang menuntut ilmu. Bahkan cinta ilmu itu tidak identik dengan wajib menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu, ya, senang belajar atau menuntut ilmu, itu adalah konsekuensi dari cinta ilmu. Jadi ketika dikatakan bahwa panca cinta itu keduanya adalah cinta ilmu, maksudnya bukan cinta belajar, bukan senang belajar, tapi belajar ilmu, ya, lewat prosedur cinta. Dan apa cinta itu? Ya, cinta ilmu itu artinya kebersatuan atau kemelekatan diri kita sebagai subjek dengan objek ilmu. Ya, kalau di dalam pemikiran tasawuf falsafi, ini yang disebut sebagai ittihadul alim, menyatunya orang yang tahu dengan apa yang diketahui, atau ittihadul adil wal ma'dul. Jadi menyatunya pemersepsi ilmu dengan ilmu itu sendiri. Ya, nah, ini yang menurut saya pertama kita harus tahu dulu maknanya cinta itu apa. Makanya cinta alam itu apa? Ketika kita menyatu dengan alam, bukan ketika kita belajar tentang alam. Belajar tentang alam itu konsekuensi yang didorong oleh karena kerinduan kita kepada alam. Ya. Mengetahui Tuhan, mengetahui itu artinya mencintai Tuhan, sehingga Tuhan hadir di dalam diri kita, melekat di dalam diri kita. Semua cinta itu syarat itu, kemelekatan. Dan sebetulnya kita ini sudah melekat, tapi diri kita lah yang menciptakan penghalang untuk kita menyatu dengan apa yang seharusnya kita cintai. Kalau dikaitkan sebagai kesimpulan, di dalam kurikulum Islam berbasis cinta itu harusnya, waktu itu siapa ya, Pak Kapus ya menyebutkan bahwa ini bisa jadi revolusioner. Ini sebetulnya menyangkut paradigm shift di dalam persekolahan, di dalam proses belajar mengajar. Kita ini bukan saja tidak mengajarkan cara mendapatkan ilmu yang benar, bahkan kita mengajarkan kekeliruan lewat hidden kurikulum itu. Ya, kita ngajari siswa sampai tua bahwa ilmu itu adalah menguasai objek yang di luar kita. Ya, menguasai objek. Bahkan itu ada namanya Francis Bacon, ahli scientific method, yang mengatakan alam harus disiksa supaya dia membuka rahasianya kepada kita. Jadi menyiksa alam, mengetahui itu menyiksa alam. Padahal cara terbaik untuk mengetahui alam itu dengan membina hubungan cinta kasih sama alam itu, ya, hubungan cinta kepada alam. Nah, jadi ini menurut saya harus kita pahami lebih dulu. Kalau kita benar-benar, tentu ini tidak bisa sekaligus. Saya tahu kalau sudah masuk birokrasi negara segini besar, pasti ini butuh perjalanan yang sangat panjang. Tapi kita harus tahu dulu, kita harus paham dulu, kita harus sadar dulu, baru ada kemungkinan kita melakukan perbaikan. Ya. Jangan sampai malah hidden kurikulum yang merusak itu yang kita ajarkan. Dan percaya sama saya, selama kita tidak mengubah cara kita mengajar anak-anak atau mendorong anak belajar, anak-anak kita nanti akan jadi hambanya ya. Tapi kalau kita benar mengajar anak-anak itu, tidak ada AI sekali apapun yang bisa menggantikan fungsi manusia, karena
Cinta kepada ilmu itu tidak dipunyai oleh AI. AI itu hubungannya sama ilmu sangat mekanistik. Dia harus diberi makan. Tapi kalau AI itu tidak punya ilmu di dalam dirinya. Kalau manusia itu ilmu sudah hadir di dalam diri. Cinta sudah hadir di dalam diri. Nah ini yang menurut saya pembahasan tentang ilmu yang seharusnya menjadikan kita lebih sadar ketika dikatakan cinta Allah. Itu artinya apa? Maka itu dengan Allah SWT. Ya, ketika kita sudah berakhlak dengan akhlak Allah, ya, ketika kita sudah mencapai at-takhalluq bi akhlaqillah, juga Rasulullah mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Ibn Arabi itu mengatakan tasawuf itu apa? Di dalam salah satu pernyataannya, at-tasawuf huwa at-takhalluq bi akhlaqillah. Tasawuf itu berakhlak dengan akhlak Allah. Kalau kita sudah berakhlak dengan akhlak Allah, ya Allah itu bertajalli di dalam diri kita dan kita menyatu dengan Allah, itu cinta. Cinta apapun itu artinya kebersatuan.